Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Langkah politik Prabowo Subianto semakin kesini semakin tegas. Tidak hanya PKB dan Cakimin yang ketar-ketir, tetapi Nasdem, Anies Baswedan juga dijamin akan gonjang-ganjing, kelap-kelap. Mengapa saya katakan demikian? Karena Pak Prabowo hari kemarin, Senin 13 Februari, secara khusus menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Untuk apa Pak Prabowo menemui Mbak Khofifah atau Bu Khofifah ini kalau bukan urusan politik? Saya kira tidak mungkin. Karena memang Pak Prabowo hari ini adalah sedang sibuk fokus untuk mencari calon pendamping, calon wakil presiden yang kira-kira pas buat beliau, yang kira-kira bisa mendukung elektabilitas dengan nilai tambah yang signifikan. Dan pilihan kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa saya kira adalah pilihan yang tepat. Dan hitungan saya, Mbak Khofifah banyak maunya. Banyak maunya ketimbang harus berpasangan dengan Anies Baswedan. Saya kira berhitung 1000 kali itu Mbak Khofifah. Mengapa berhitung ya tahu sendirilah. Tahu sendiri. Anies Baswedan kan antisesanya Pak Jokowi dan tidak banyak didukung. Bahkan kalau saya katakan tidak didukung sama sekali oleh Nahdlatul Ulama. Karena NU kan memang tidak pro dengan politik identitas. Apakah Anies menjalankan politik identitas? Aniesnya sih secara langsung tidak pernah mengatakan demikian. Tetapi para pendukungnya, orang-orang yang di belakangnya ini yang menggilakan itu. Gila ini cara wong Jawa nih. Bahkan terbaru kan Partai Umat walaupun belum declare mendukung Anies tapi sudah mengibarkan politik identitas, bahkan mengatakan akan melawan terhadap narasi politik identitas. Lu gimana ya situ kamu lawannya akan berhadapan dengan rakyat Indonesia. Nah, Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Khofifah ini nggak sebentar loh ya, 2 jam. Coba bayangin, 2 jam bahas apa kalau bukan bahas tentang peta politik. Walaupun tentu saja dalam konteks itu ketika Mbak Khofifah ditawari untuk menjadi wakil presiden atau cawapresnya Pak Prabowo pasti tidak akan disampaikan saat itu kepada wartawan. Nah, selain bertemu dengan Mbak Khofifah, Pak Prabowo juga kemarin bertemu bersilaturahim dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, dengan kiai-kiai sepuh pengasuh-pengasuh pondok pesantren tua di Jawa Timur, dan ini luar biasa. Luar biasa. Baguslah langkah politik yang cerdas saya kira. Menurut saya Pak Prabowo harus lebih intens lagi. Tokoh-tokoh NU, kiai-kiai NU yang memang harus didekati. Jangan dekatin tokoh-tokoh Wahabi, tokoh-tokoh cingkrang, jenggot kemrawet yang suka politik identitas Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo 2 kali pemilu ya, 2014, 2019, bergabung dengan kelompok mereka, ini menjadi pelajaran yang mahal, menjadi pelajaran yang penting. Harus mengambil pelajaran dari situ Pak Prabowo, kalau tidak ingin kalah lagi. Ya, mereka minoritas, mereka hanya menang kuar-kuar, menang bacot menurut saya, ngepeki jagat gitu ya dengan kuar-kuar politik identitasnya. Dan NU adalah ormas Islam terbesar di tanah air ini, adalah sangat tepat. Bukan hal yang salah, dan saya kira memang harus terus digalakan itu. Saya sepakat Pak Prabowo, terus dekati ulama-ulama, simpul-simpul masa yang dipegang oleh kiai-kiai NU, pengasuh-pengasuh pondok pesantren penting. Tidak hanya di Jawa Timur, di seluruh Indonesia. Nah, soal partai pengusungnya saya kira lebih mudah didapatkan oleh Pak Prabowo daripada setelah memutuskan calon wakil presiden yang tepat, yang pas gitu. Jadi nanti ini kalau betul-betul terjadi Pak Prabowo berpasangan dengan Khofifah Indar Parawansa, nanti kubu sebelah PDIP Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Erick Thohir, kan mantap ini, rame ini. Saya berharap demikian. Jadi nanti tarungnya tidak ada tarung politik identitas. Kalau warga NU, kader NU berbeda pandangan politik. Satu mendukung Pak Erick Thohir, yang satu mendukung Bu Khofifah, itu sudah sangat biasa, sudah khatam.
Kader NU sudah khatam tidak akan saling mengkafir kafirkan, tidak akan saling menyesatkan, tidak akan saling jihad, takbar takbir, perang badar kayak apa pemilu kok perang badar. Itu Mbak Amin Rais dulu itu 2014. Ada partai Allah, partai setan, enggak. Kader NU tidak mungkin akan melakukan itu walaupun pilihan politiknya berbeda, walaupun pilihan calon presiden, calon wakil presidennya berbeda, dan walaupun dari kader NU yang sama, tidak akan. Dan saya yakin bahwa itu pasti akan masing-masing punya pendukungnya Bu Khofifah dari kader NU Muslimat misalkan, itu saya dipastikan tuh kalau Bu Khofifah bersedia menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo nanti, saya pastikan di atas 80% Muslimat di seluruh Indonesia akan ikut bergabung. Ya karena saya tahu soliditas mak-mak Muslimat ini luar biasa. Begitu juga Fatayat gitu ya. Dan jumlah mereka tidak sedikit. Lah nanti Pak Ganjar berpasangan dengan Erick Thohir. Lah udah mantap nih Ganjar Erick Thohir dan Pak Prabowo Khofifah, ini pasangan yang sangat dinamis. Siapapun nanti yang akan bermain politik identitas di sini hajar rame-rame kan begitu. Kita bermain dalam pemilu yang riang gembira dengan alam demokrasi yang terdidik, yang cerdas, mengedepankan program dan seterusnya, bukan mengedepankan politik menjual ayat atas nama agama dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan apa yang dilakukan atau sedang terus dilakukan oleh Pak Prabowo ini semakin ke sini akan semakin menemukan jalan terang menuju pemilu 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.